Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Bu Deviana yuk anak-anak. Kita buat pembelajaran ini menyenangkan. Oke, hari ini kita memasuki tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Indonesia memiliki wilayah daratan dan kepulauan yang sangat luas. Hal ini mengakibatkan munculnya keberagaman penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, ras, agama, serta kepercayaan. Walaupun berbeda, lantas tidak membuat Indonesia menjadi terpecah belah. Indonesia tetap harmonis dalam persatuan dan kesatuan dengan keberagamannya. Dan Indonesia tercermin melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu jua. Baik anak-anak, sekarang kalian buka buku temanya. Nah, di halaman pertama terdapat teks tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah... Sebelumnya, mari kita cari tahu tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Letak gagasan pokok berada di dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal, tengah, dan akhir sebuah paragraf. Sedangkan paragraf pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, berikut adalah cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama adalah bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Lalu yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok atau penjelas? Begitu seterusnya. Yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Dan yang keempat, jika kalian sudah menemukan kalimat yang menjadi gagasan pokok, maka kalimat yang lain adalah sebagai gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokok pada teks pawai budaya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, berarti kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak, sekarang bacalah paragraf kedua, 3, 4, dan 5, lalu temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Kemudian tulislah di buku temamu. Kalian bisa berdiskusi dengan teman atau kelompokmu. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut ya. Sebagai contoh, Udin dan Siti. Udin dan Siti berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Daerah asal mereka dari Padang. Suku mereka suku Minang. Rumah adat mereka rumah gadang. Dan ciri khas makanannya yaitu rendang.
Contoh kedua ada Anwar dan Sari. Mereka berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Rumah adat Anwar dan Sari yaitu rumah kebaya. Sukunya yaitu suku Betawi dan ciri khas makanannya yaitu kerak telur. Nah, sekarang bertanyalah kepada temanmu atau kepada orang tuamu untuk mencari informasi keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Kemudian, tulislah pada tabel yang ada dalam buku. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Cara mensyukurinya yaitu salah satunya kita harus memiliki sikap menghargai keberagaman. Berikut adalah cara sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Yang kedua, tidak boleh saling menghina ya. Ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Yang keempat, kita harus saling membantu. Dan yang kelima, mencintai keberagaman serta meyakini bahwa keberagaman akan memiliki manfaat yang lebih banyak. Nah, segitu dulu. Apakah sudah mengerti anak-anak? Betapa indahnya keberagaman negara kita. Mari sama-sama kita mempelajarinya lebih banyak lagi. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Unik sekali ya anak-anak, beragam lagi. Nah, sekarang tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Tuliskan pada tabel yang sudah disediakan. Alat musik yang dimainkan akan menghasilkan bunyi. Hal itu terjadi karena alat musik tersebut menghasilkan getaran. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu, bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Mari kita cari tahu. Cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan adalah dengan menggunakan energi yang lebih besar atau lebih kecil pada alat penghasil bunyi tersebut. Kuat bunyi berhubungan dengan energi gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang berenergi besar akan menghasilkan bunyi yang kuat. Bunyi tinggi adalah bunyi yang memiliki getaran yang cepat. Karena semakin cepat getaran, maka semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. Banyaknya getaran per detik disebut frekuensi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Sekian pembelajaran hari ini, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Thanks for watching, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.